Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Akhirnya kita diizinkan kembali untuk saling bertukar sapa dalam mata kuliah pengasuhan, meskipun dalam keadaan online ya, seperti itu. Doa saya semoga saat ini teman-teman dan tentunya juga Ibu Rita selalu diberi kenikmatan, kesehatan, dan keselamatan. Tetapi kita juga harus menjaga kebersihan di tengah pandemi yang kita tak tahu kapan berakhirnya ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi online, yakni dengan tema pengasuhan dan pekerjaan. Jadi, seperti apa sih gambaran orang tua yang bekerja sekaligus mengasuh anaknya di rumah? Nah, silahkan simak video berikut ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Langsung saja masuk pada bagian pertama. Dampak pekerjaan kepada pengasuhan. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan seperti apa dampak pekerjaan ortu terhadap pengasuhan kepada anak, dan juga sebaliknya bagaimana dampak pengasuhan kepada anak terhadap pekerjaan. Nah, tentunya ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pekerjaan kepada pengasuhan, gaji atau penghasilan. Nah, akan berdampak positif apabila orang tua yang memiliki penghasilan dapat menghantarkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian, jaminan kesehatan atau asuransi berdampak positif karena asuransi kesehatan ditanggung oleh lembaga penyedia lapangan kerja. Contohnya adalah ayah saya sendiri, di mana lembaga ayah saya ini menanggung sebagian biaya BPJS keluarga. Jadi berapa persen ditanggung oleh lembaga gitulah. Nah, tapi ada juga yang 100% itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi, benar-benar keluarga ini tidak menanggung biaya BPJS lagi. Semua yang menanggung adalah perusahaan. Kemudian memiliki atasan atau teman kerja yang mendukung. Hal ini jelas berdampak positif karena sebagai teman sharing, dapat menjadi teman sharing, teman curhat, dan membantu dalam mencari sebuah solusi seputar pengasuhan kepada anak. Nah, yang terakhir adalah program masyarakat, yaitu seperti Posyandu, TPA, dan lain-lain. Nah, dampak positif dari pengasuhan kepada pekerjaan. Nah, memiliki perasaan positif terhadap anak yang terbawa saat sedang bekerja. Itu ya kita sebagai orang tua yang mungkin sudah melihat anaknya makan pagi dan terlihat kenyang, bersemangat untuk masuk sekolah, itu perasaan positif yang seperti itu akan terbawa saat kita sedang bekerja, seperti itu. Nah, kemudian ada kepuasan hidup dan dapat menjadikan anak sebagai salah satu coping stress serta peningkatan moral. Nah, dampak negatif dari pekerjaan kepada pengasuhan. Rendahnya gaji. Nah, rendahnya gaji ini dapat memberikan penurunan kesejahteraan bagi anak. Rendah tak baik, terlalu tinggi pun juga tak baik sebenarnya. Nah, saya sempat menemukan sebuah penelitian pada semester lalu, di mana penelitian tersebut mengatakan bahwa ada batas penghasilan tahunan yang akan berdampak terhadap pengasuhan kepada anak. Jika penghasilan melebihi batas itu, maka dalam pengasuhan anak akan muncul problematika seperti kurangnya perhatian, broken home, depresi, kurangnya kasih sayang, dan lain-lain karena saking banyaknya duit yang dimiliki. Nah, jadi penelitian ini itu menjelaskan bahwasannya di mana ya, mungkin di Amerika atau Eropa itu batas penghasilan tahunan yang akan membuat pengasuhan dalam keluarga itu ideal itu adalah sekitar $700 per tahun. Nah, hitung aja itu berapa. Oke, lanjut. Interaksi negatif yang ada di kantor terkadang terbawa saat di rumah ketika bertemu dengan anaknya. Nah, seolah-olah itu anak menjadi pelampiasan dalam pekerjaan. Nah, kemudian stres kerja.
itu juga menyebabkan orang tua tidak peduli kepada anak karena orang tua terlalu fokus kepada diri sendiri serta menarik diri dari lingkungan. Nah, terus yang keempat, lembur di rumah atau membawa pekerjaan ke rumah. Hal ini tentunya akan menyita waktu yang seharusnya dilakukan untuk membersamai anak-anak, malah fokus dilakukan untuk bekerja. Nah, yang terakhir, ternyata bekerja di luar jam standar itu juga mempengaruhi efektivitas pengasuhan kepada anak. Jadi jam standar kalau versi barat itu sekitar jam 9 sampai jam 5 sore. Oke. Dampak negatif dari pengasuhan kepada pekerjaan. Yang pertama yaitu anak yang berperilaku buruk cenderung membuat stres saat sedang bekerja. Saya ambil contoh, misal seorang ayah adalah sosok politikus. Nah, ayah ini memiliki anak dengan kasus pembunuhan. Nah, tentunya hal ini akan mencoreng nama baik ayahnya, sehingga sang ayah akan frustasi dan stres menghadapi sosial masyarakat. Atau contoh lain, pada saat bekerja, orang tua mendapat kabar bahwa anaknya berkelakuan buruk di sekolah. Mestinya akan mengganggu pikiran orang tua dan tidak fokus dalam pekerjaannya. Nah, lalu yang kedua, kurangnya pengawasan sekolah terhadap anak. Nah, seperti berita lalu, anak SD yang tenggelam saat susur sungai, sementara ketika ditanya, para guru mengatakan, "Saya tidak tahu." Nah, para ortu kan otomatis kaget dan frustasi, stres, campur lah pokoknya. Yang nantinya juga akan berdampak pada pekerjaan. Kemudian yang ketiga, yaitu pengasuhan sandwich. Nah, pengasuhan sandwich ini sebenarnya udah sempat disinggung di materi sebelumnya, yaitu ketika kita mengasuh orang tua sekaligus mengasuh anak. Nah, ternyata ini juga memberikan dampak saat bekerja, gitu, memberikan dampak kepada pekerjaan. Jadi bekerja itu menjadi terasa berat dan muncul pemikiran, saya tak ngomong anak dan ortu saya saja di rumah. Bagi saya, bekerja hanya menambah beban dan kehidupan. Oke, lanjut ke bagian 2, yaitu mengenai orang tua dan anak. Nah, di sini akan ada sebuah fakta yang ada di Amerika. Fakta yang pertama yaitu kebanyakan anak tidak mempermasalahkan status pekerjaan ibu. Jadi ya, aku punya ibu guru, aku oke. Bahkan aku mempunyai ibu yang dia pekerjaannya sebagai pelacur, mohon maaf, itu pun saya oke-oke aja. Nah, kebanyakan anak di Amerika seperti itu. Kedua, kebanyakan anak lebih senang dengan kondisi ekonomi yang terjamin. Jelas kalau ini. Yang ketiga, selain memiliki banyak uang guna menjamin kondisi ekonomi, anak mengharapkan orang tua yang tidak stres bekerja dan tidak merasa terlalu lelah. Yang keempat, anak akan merasa khawatir jika orang tua terlalu lelah dan stres karena pekerjaan. Yang kelima, anak takut jika orang tua marah. Yang keenam, orang tua merasa puas mengasuh saat dapat membersamai makan, mengerjakan PR, dan bermain bersama. Yang ketujuh, anak tidak membutuhkan lamanya waktu bersama orang tua, melainkan anak hanya menginginkan orang tua yang tenang, tidak marah, dan ada secara emosional untuk mereka. 8. Karena kekhawatiran anak terhadap orang tua yang bekerja, disarankan untuk berdiskusi dengan anak tentang pekerjaan orang tua, karena mereka memiliki pandangan terbatas. Jadi, lebih ke terbuka lah, karena ini nantinya juga akan mempengaruhi bagaimana tuntutan anak kepada orang tua. Misal kayak, kok ayah kerja lama banget sih? Ayah kapan pulang? Kapan ayah main sama aku? Dan lain sebagainya. 9. Anak yang membantu urusan rumah tangga cenderung menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Nah, ini benar-benar yang saya buktikan sih.
waktu dahulu saya jarang bantu orang tua ya, saya benar-benar di rumah tuh ada baju baju apa ya, baju berantakan tuh ya bodo amat kayak gitu loh. Tapi sekarang insya Allah udah enggak. 10. Kebanyakan orang tua itu memberikan tugas pribadi kepada anak setelah dirasa anak mampu melakukannya. Jadi yang perlu digarisbawahi itu adalah setelah dirasa anak mampu melakukannya. Jadi ya nggak mungkin dong kita nyuruh anak usia 5 tahun sendirian di rumah, kayak gitu kan nggak mungkin. Nah, 11. Anak akan merasa menjadi bagian keluarga yang penting setelah mendapat tugas rumah tangga. Ya, ini saya juga kerasa banget sih. Ketika saya dipercayai, Fir, jaga rumah, jangan keluar rumah, dikunci aja pintunya. Nah, itu menjadi anak yang benar-benar, wah ternyata aku penting dalam keluarga ini, kayak gitu. Yang ke-12, sebagai orang tua, mereka mengawasi kegiatan yang dilakukan anak. Yang ke-13, orang tua Amerika lebih memiliki pengawasan lebih kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Nah, kalau orang Jawa itu mendefinisikan hal ini sebagai lanang kakayan polah daripada wedok. Oke. Nah, berikutnya adalah strategi Gladensky, yaitu untuk mengharmonisasikan pekerjaan dan pengasuhan. Yang pertama, menentukan coping stress agar tidak berdampak pada kondisi keluarga saat sampai di rumah. Yang kedua, menentukan fokus bekerja agar tidak terganggu. Yang ketiga, berusaha lebih untuk memaknai pekerjaan. Yang keempat, mendorong hubungan positif dengan atasan dan teman kerja. Yang kelima, menyisakan waktu bersama-sama di akhir pekan, tentunya bersama anak. Yang keenam, jika mengalami hal buruk mengenai pekerjaan, biasakan terbuka kepada anak, agar mereka memahami bahwa orang tua sedang membutuhkan waktu yang lebih untuk berdamai dengan dirinya. Seperti itu. Oke, kemudian langsung saja ke bagian ketiga, mengenai perawatan harian. Nah, pada sesi ini akan lebih banyak membahas fenomena pengasuhan yang ada di Amerika. Nah, kok serba Amerika sih, Us? Ya, karena buku acuannya itu juga tentang Amerika, gitu kan. Nah, oke, langsung aja yang pertama, yaitu perawatan non-maternal. Perawatan non-maternal atau perawatan tanpa ibu, di Amerika ini para ibu langsung memasuki lingkungan kerja saat tahun pertama anak dilahirkan. Sehingga kebanyakan para anak Amerika itu mendapatkan perawatan non-maternal. Nah, perawatan tersebut ialah yang pertama, perawatan dari kerabat, dari paman, kakek, nenek, pakde, bude, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, perawatan bukan dari kerabat, itu seperti menitipkan anak ke teman kerja, atau babysitter, dan lain-lain. Yang ketiga, pusat perawatan harian. Kalau di Indonesia namanya ya TPA, tempat penitipan anak. Kemudian yang keempat, program sepulang sekolah. Nah, di sini saya memahaminya dengan les dan lain-lain kalau di Indonesia. Tapi kalau di Amerika sendiri saya tidak tahu seperti apa bentuknya. Kemudian yang kelima, perawatan sendiri. Ini khusus untuk anak usia 6-12 tahun. Seperti yang ada di film Home Alone itu kan dia kayak udah mandiri ya. Makan sendiri, mau belanja juga sendiri, bahkan dia nggak takut ada maling gitu kan. Oke, next. Lalu bagaimana anak dengan babysitter? Nah, sebenarnya di sini ada kondisi-kondisi yang mempengaruhi antara anak dengan babysitter kayak gitu. Dan juga terhadap kita sebagai orang tua. Jadi yang pertama, kelekatan anak dengan pengasuh. Nah, kelekatan anak dengan pengasuh ini, untuk membangun kelekatan anak dengan pengasuh, diperlukan waktu setidaknya 30 bulan untuk tetap istiqomah dengan pengasuh yang sama. Nah, barulah setelah 30 bulan itu, boleh berganti dengan pengasuh yang lain. Jadi, ini angka yang ideal ya. Idealnya seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah gaji.
Pengasuh atau babysitter itu akan bertahan dan bahagia apabila gaji yang diberikan tinggi atau mencukupi. Yang ketiga, kelekatan yang stabil. Nah, kelekatan yang stabil ini dengan pengasuh akan memberikan kelekatan yang stabil dengan pengasuh ini akan memberikan perkembangan yang kompeten bagi anak. Kemudian yang keempat, babysitter bukan jadi alasan orang tua untuk lepas dari tanggung jawab. Jelas, memberikan pengasuhan anak kepada orang lain itu bukan berarti orang tua lepas tanggung jawab terhadap anak sendiri. Anak sejatinya juga membutuhkan interaksi dengan orang dewasa. Terlebih mereka adalah darah daging anak itu sendiri. Seperti itu. Nah, di sini ada fakta seputar fakta pengasuhan di Amerika. Pertama, pusat perawatan di Amerika itu memiliki kualitas sedang dalam pengasuhan kepada anak. Yang kedua, pusat perawatan dengan kualitas baik itu memiliki biaya yang mahal. Jadi sedikit orang tua yang menitipkan anaknya ke pusat perawatan dengan kualitas baik. Kebanyakan orang tua itu menitipkan anaknya di pusat perawatan dengan kualitas menengah ke bawah. Yang ketiga, banyak orang tua yang tidak paham dengan kualitas pusat perawatan yang ada di Amerika. Yang keempat, periode pengasuhan stabil pada pusat perawatan bayi berkisar usia 6 hingga 15 bulan. Yang kelima, kelekatan dengan pengasuh dari pusat perawatan dapat mengganggu kelekatan anak dengan ibu kandung. Nah, ya intinya lebih banyak mudorotnya sih kalau di Amerika itu jika orang tua yang bekerja itu lebih menitipkan anaknya ke pusat perawatan. Yang keenam, balita yang tidak memiliki teman di pusat perawatan itu cenderung terganggu perkembangan sosio-emosinya. Oke, lanjut ke bagian 4. Yakni keluarga dengan dua orang tua yang bekerja itu N-nya hilang, nggak tahu kemana. Oke, langsung aja. Keluarga dengan status tinggi. Nah, ini adalah suatu kondisi di mana kedua orang tua memiliki kecenderungan stres kedua orang tua ini memiliki penghasilan pekerjaan yang tinggi, bukan kecenderungan stres, mohon maaf. Tipenya jauh banget, sorry. Nah, yang kedua, mendapat lebih banyak uang, namun lebih memiliki banyak beban kerja dan stres sehingga berdampak pada pendidikan mereka. Anak tidak paham karena ketidaksakinahan ini tak berdampak pada cara mereka mengasuh anak. Dan juga anak kehilangan sosok parenting. Oke. Next. Keluarga yang mengalami stres rendah. Nah, kedua orang tua bekerja dengan stres kerja yang rendah, kemudian memiliki kepuasan pernikahan yang tinggi, serta memiliki konflik yang rendah, dan orang tua dapat mengawasi anak, dan pengawasan itu meningkatkan fungsi anak. Keluarga sekunder. Dalam keluarga sekunder, ayah menjadi pemberi nafkah utama, sedangkan ibu memberikan sedikit pendapatan tambahan. Anak perempuan dalam keluarga ini lebih banyak melakukan tugas rumah tangga, dan di dalam keluarga ini tidak ada keluhan pernikahan serta konflik. Bagian terakhir yaitu review jurnal. Jurnal yang pertama yakni dengan judul Penyimpangan Tumbuh Kembang Anak dari Orang Tua yang Bekerja. Jadi pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan hubungan antara jenis pola asuh, status bekerja, waktu bekerja dengan penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan anak. Penelitian ini mengambil 73 anak Jakarta Timur. Nah, teknik pengumpulan data yaitu stratified random sampling. Hasilnya adalah 77% pertumbuhan anak baik, 56,2% perkembangannya sesuai, 23% pertumbuhan tidak normal, dan 4% memiliki penyimpangan perkembangan. Pada akhirnya, orang tua bekerja bukanlah faktor penghambat tumbuh kembang anak. Peneliti Dewi Anissa Tridanani tahun 2017.
Kemudian jurnal yang kedua mengenai hubungan antara pola asuh orang tua bekerja dengan tingkat kecerdasan moral anak. Tujuannya adalah menganalisis hubungan antara pola asuh orang tua bekerja dengan tingkat kecerdasan moral anak. Nah, jenis penelitiannya yaitu observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional, pengumpulan data menggunakan purposive sampling, subjek berumur 4 hingga 5 tahun sebanyak 20 anak, menggunakan analisis Fisher exact. Hasil tidak ada hubungan yang signifikan antara pola asuh dengan tingkat kecerdasan moral anak. Nah, dalam penelitian ini juga menemukan hasil lain, yakni pola asuh demokratis atau autoritatif itu mengindikasikan kecerdasan moral yang baik pada anak. Peneliti Ahsan, Dian, Adi, dan Ayu tahun 2016. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila mic-nya kurang jelas dan mungkin agak buruk dalam pendengaran. Apabila ada pertanyaan, langsung saja ditanya di grup, jangan ditanya di komentar YouTube ya. Oke, terima kasih dan selamat pagi.